ketika Purbaya menjabat jadi menteri, itu ada dia nempatin dana 200 triliun, kita semua udah tahu ya. 200 triliun itu bisa digunakan untuk kredit koperasi juga. Mungkin di bayangan Menkyu ini kayaknya menarik untuk memberikan bunga hanya 2% untuk Kopdes, sehingga Himbara ini lebih memilih untuk nyalurin, udahlah nyalurin Kopdes aja karena lebih murah nih bayar ke pemerintahnya cuma 2%. Ada satu catatan menarik ya gitu setelah kita amatin gitu ya. Harga saham Himbara itu memang cukup naik turun sih dan lebih keturun ya di setahun belakangan ya, khususnya di era Danantara dan juga pemerintahan Prabowo gitu. Nah uniknya Agrinas ini melibatkan anggota TNI nih dari mulai level desa, Babinsa gitu ya sampai ke level kota, kecamatan untuk mengawasi proses pembangunan, untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu karena tadi dikejar target 4 bulan kan. Halo, balik lagi dijelasin dong, bareng gue Ida Rahma. Gue Mamang Cesar. Aku Ilona. Enggak. Yuk, sorry. Gue Praga. Udah mulai ya ternyata ya? Udah mulai, ngapain sih? Ya ini lagi mantau kinerja Bank Himbara sama sahamnya lah. Karena kan hari ini kita mau bahas soal Himbara kan. Karena Himbara ini belakangan banyak dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah nih. Dan Kopdes yang terbaru ya. Nah, terbaru Kopdes. Itu yang akan kita bahas kan hari ini. Ya, tapi jangan langsung serius gitu. Kita jelasin dulu nih. Oke. Ini ada Ilona. Oh iya, ada pendatang baru lagi nih. Iya, Ilona. Ilona ini ekonomi bisnis juga ya desnya. Sehari-hari di mana Il ngepostnya? Aku di Makro. Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian. Yang ngikutin Pak Purbaya ya. Ngikutin Purbaya capek nggak Il? Gimana? Lumayan dar-der-dor mungkin. Katanya sehari bisa tiga acara ya? Tiga kali doorstep mungkin. Oh, itu di tempat yang berbeda? Di tempat yang berbeda. Dan selalu mau jawab tuh apapun pertanyaannya? Selalu mau jawab. Kalau nggak salah tiap Jumatan juga, habis Jumatan ada khotbah juga ya? Iya, ada kultum. Apa ya yang lagi asik nih, Gon, isu di free content? Kalau di Tempo.co kita sekarang lagi ngarahin soal utang kereta cepat atau WUS, terutama setelah KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi. Ya. Ini udah 2 minggu memang agak rame nih WUS di running terus. Gimana Purbaya juga itu? Tuh, saling bersahutan. Ya. Nah kalau di ekonomi kita juga terus mantau soal renegosiasi utang dengan pemerintah Cina. Kemarin Purbaya juga ini nanggepin lagi kan soal kayak CIC tuh tanggapannya atas pernyataannya Pak Jokowi itu. Ya, dia sepakat kalau WUS itu emang nggak untuk mengejar laba, tapi tetap aja kan beban pemerintah dalam hal ini BUMN untuk bayar utang puluhan tahun itu lumayan berat. Yeah. Itu di Tempo.co. Kalau di premium harian ada apa Il? Di premium harian kita tuh lagi ngerunning biodiesel 50 atau B50 karena ada mandatori juga dari Bahlil soal rencana pencampuran B50 di semester 2 2025. Tapi masalahnya rencana ini tuh kontroversial karena pengusaha sawit bilang produksi dalam negeri itu masih belum mencukupi untuk. Ya, agak berat ya untuk bisa menyuplai B50 gitu ya. Ya nanti harga minyak goreng malah naik lagi nih gara-gara dipakai buat bahan bakar kan. Memang Bahlil nih ada-ada aja ya. Nah kalau berita yang bakal kita tulis nih di majalah selain di ekonomi, apa nih kira-kira Sar yang bakal rame? Kalau di ekonomi kan tadi ya, bocorannya kita mau nulis soal ya pelibatan Bank Himbara gitu ya di Koperasi Desa Merah Putih gitu. Termasuk-masuknya Agrinas nih yang tiba-tiba muncul untuk membantu realisasi pembangunan ya fisik, mudah-mudahan fisik untuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah tapi di laporan utama kita ada yang nggak kalah seru nih. Ini soal dugaan bahwa KPK ini melindungi mantunya Pak Jokowi. Wah, yang mana nih mantunya kan ada banyak. Suaminya Kahiyang. Betul. Oh iya yang lagi terseret kasus ya. Iya, Bobi Nasution ya Gubernur Sumatera Utara ini kan terseret kasus dugaan korupsi. Tapi Bobi ini nggak dipanggil-panggil nih sama penyidik gitu ya untuk diperiksa nih. Nah ini ada apa? Silakan aja baca di majalah Tempo. Nah, untuk mendukung jurnalisme berkualitas, kalian bisa berlangganan Tempo Plus. Karena semua ada di situ ya. Betul. Dan jangan baca produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Oke.
Balik lagi nih ke soal Himbara, koperasi desa, dan macam-macam. Karena ini 2 minggu terakhir lah ya, isunya lumayan rame gitu, ngerunning bahwa Bank Himbara atau Bank BUMN ini mulai didorong lagi untuk membiayai pembangunan koperasi desa Merah Putih. Kemudian ada Agrinas yang kemudian dilibatkan bersama TNI untuk membangun infrastruktur fisik koperasi desa Merah Putih gitu. Nah ini cerita awalnya gimana sih Goy? Kok bisa tiba-tiba rame lagi nih? Oke, jadi ini memang pangkal masalahnya gitu ada dari kegelisahan dan keresahan Presiden Prabowo Subianto gitu. Jadi Presiden itu menanyakan karena dari laporan soal program koperasi desa Merah Putih ini agak mandek ya dari sisi pembiayaan gitu. Yang tadinya gadang-gadang tuh mudah gitu ya, dari Himbara bisa dikucurkan langsung ke koperasi desa Merah Putih untuk mereka membangun fisik koperasi, kemudian menjalankan modal kerja gitu, tapi ternyata tidak bisa semudah itu dilakukan. Ini tuh berarti yang kelanjutan setelah yang 200 triliun dicairkan oleh Purbaya dari Bank Indonesia ke beberapa bank BUMN, tapi kemudian masih mandek tuh ya? Betul. Okay. Nah, setelah ditelusuri, ternyata Himbara ini menghadapi tantangan nggak? Jadi, kebanyakan kan targetnya ada 80.000 koperasi ya? Iya, betul. Nah, ini tuh ternyata kebanyakan adalah koperasi baru, yang baru entitas baru yang baru dibikin. Himbara sebetulnya juga sudah melakukan penyaluran sebenarnya ke koperasi desa Merah Putih, tapi kebanyakan itu dilakukan ke koperasi desa Merah Putih yang existing. Jadi biasanya rebranding dari koperasi apa kemudian jadi Kopdes Merah Putih. Tapi kalau untuk yang entitas baru itu mereka belum bisa melakukan itu. Nah, ternyata penyebabnya mereka itu sebagai bank ketika mau menyalurkan itu harus mensyaratkan si debiturnya atau si koperasi ini harus punya track record pinjaman, omset, transaksi. Ya, sementara tadi yang gue bilang gitu, ini tuh kebanyakan koperasi yang baru dibuat. Nah, itu masalahnya, pangkal persoalannya. Jadi pas awal Purbaya ini ngambil 200 triliun dari BI punyanya Sal ya, sisa anggaran lebih itu dipindahin ke Himbara. Mungkin di bayangan Menkyu ini kayaknya menarik untuk memberikan bunga hanya 2% untuk Kopdes, sehingga Himbara ini lebih memilih untuk nyalurin, udahlah nyalurin Kopdes aja karena lebih murah nih bayar ke pemerintahnya, cuma 2% gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya menyalurkan ke ya selain Kopdes gitu yang 4%. Nyatanya bagi Himbara ternyata lebih gampang ya nyalurin ke selain Kopdes gitu, selain marketnya memang sudah ada gitu ya. Ini juga nyalurin ke Kopdes ternyata lebih beresiko karena ya tadi ya belum ada track recordnya, bisnisnya belum jalan gitu ya. Bahkan kan sebenarnya bukan cuman Kopdes ya yang ditugaskan Bank Himbara masuk ini dulu, MBG juga gitu nggak mau kan karena ya belum ada track recordnya. Bank itu kan selalu kalau mau nyalurin itu harus ada rekam jejaknya supaya dia bisa menilai sebenarnya layak nggak ini disalurkan kan gitu ya. Ya, nah maka dari itu ada perintah dari istana gitu ya, dari Prabowo kepada Danantara gitu kan, dia sebagai holdingnya bank-bank Himbara ini ya, gitu untuk sebagai solusi gitu ya, mencari solusi atau jalan tengah untuk mengatasi persoalan ini, yaitu dengan menyalurkan pinjamannya kepada muncul nih tadi yang udah kita bahas sedikit ya, Agrinas, Agrinas Pangan Nusantara. Jadi tidak langsung ke Kopdes tapi ke Agrinas. Fokusnya adalah untuk membangun fisik koperasi, kemudian juga untuk pengadaan gudang semacam itu dan kelengkapan-kelengkapan lainnya di koperasi melalui skema pinjaman sindikasi dari Himbara. Oke. Berarti Agrinas ditugaskan untuk membangun fisik si koperasi-koperasi ini ya. Nah ini tuh sebenarnya hasil dari ya safari pejabat-pejabat ya. Menkyu ini beberapa kali mendatangi misalnya rapat dengan Danantara ya, di rapat Dewan Pengawas gitu ya. Terus juga Menko Pangan juga beberapa kali ikut bikin rapat gitu yang dihadiri oleh pemangku kepentingan dari Kopdes Merah Putih. Mungkin akhirnya diputuskan ke sana gitu ya, setelah melihat bahwa Kopdes ini susah mendapatkan pendanaan. Nah, terakhir ini kan terbit Impres ya gue ya. Betul. Jadi terakhir ini Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 pada 22 Oktober 2025. Nah, Impres ini
yang tadi tuh menyatakan penunjukan Agrinas Pangan Nusantara untuk melakukan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan juga kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini juga selain mengatur penunjukan Agrinas, kemudian pembiayaan tadi ya, juga ada penugasan kepada tentara nih lagi-lagi. Di sini untuk memberikan dukungan pengamanan bilangnya untuk pembangunan fisik Kopdel. Soal itu gue udah punya ceritanya. Kemarin udah ngobrol sama beberapa orang dan nanti soal perannya gimana nantilah ya belakangan. Yang gue penasaran sebetulnya gimana sih skema pendanaannya nih? Ini kan Ilona yang di Kementerian Keuangan ya, ngikutin Purbaya, dan kemarin kan beberapa kali juga nulis ya soal ini di tempo.co gitu. Kira-kira gambarannya seperti apa sih, Lon, buat skema pendanaan Koperasi Desa ini? Kalau ngomongin skema pendanaan dari awal, itu kan sudah ada komitmen awalnya ya 16 triliun. Jadi zaman Sri Mulyani itu sudah ada PMK luar PMK soal penggunaan SAL sekitar 16 triliun untuk pendanaan. Terus ketika Purbaya menjabat jadi menteri, itu ada dia nempatin dana 200 triliun, kita semua udah tahu ya. 200 triliun itu bisa digunakan untuk kredit koperasi juga. Nah, dari penempatan dana 200 triliun itu kan pemerintah dapat bunga sekitar 4%. Nah, kalau Himbara menyalurkan ke koperasi itu bunga pemerintahnya cuma 2%, gitu. Terus di luar 200 dan 16 triliun itu kemarin Purbaya ngeluarin statement kalau ada plafon maksimal 240 triliun. Ini di luar yang tadi ya, berarti baru ya. Dan itu bisa sampai tahun 2029. Gitu. Jadi malah jumlahnya double nih ke depan ya, 2029 ya. Tapi ya ini kan memang program prioritas Pak Prabowo ya dari awal gitu, Koperasi Desa Merah Putih. Setelah mungkin MBG berjalan, meskipun ya kita tahu masih banyak bolong-bolongnya. Sekarang Koperasi Desa nih yang mulai digenjot buat supaya kelihatan lah ya. Tapi nih ya, gue sama Lon. Gue itu ada yang agak bingung nih, karena kalau baca statement pemerintah nih macam-macam ya. Pertama yang 200 triliun ya kan, 200 triliun itu yang Purbaya mindahin duit dari BI ke Himbara. Udah gitu 16 triliun ini dari zaman Sri Mulyani gitu ya, tapi kayaknya belum ada realisasinya gitu ya. Nah kan ada lagi nih, yang 60 triliun nih, gue dengar-dengar pas kemarin wawancara Menkop ya, habis rapat di Menko Pangan gitu ya. Ini apa lagi? Apa masih bagian yang ini apa gimana nih? Gua bingung aja sih. Tapi kalau ngelihat pernyataan-pernyataan itu kayaknya pemerintah banyak banget duitnya nih ya. Oh iya, sampai bingung mau dibelanjain buat apa ya. Betul. Tergantung banyak duitnya. Kalau untuk program prioritas presiden ada. Tapi kalau buat daerah, nah itu dia comot ke pusat. Iya, ini gue mau jawab yang lo emang ya. Gue juga ngobrol nih sama Insan Danantara gitu ya, sama pejabat BUMN gitu. Soal 60 triliun ini memang baru nih ya. Jadi ini bentuknya bukan dari APBN atau SAL tadi ya. Jadi ini bentuknya kredit pinjaman sindikasi oleh 4 bank Himbara gitu. Berarti Bank Mandiri, BRI, BNI sama BTN. Nah, nilainya itu plafonnya yang disediakan itu sekitar 60 triliun. Dan ini sudah ada MOU yang diteken dengan Agrinas dengan Himbara. Tapi memang menurut informasi yang kita dapat itu di MOU tidak didetailkan nominal plafonnya gitu ya. Dan 60 triliun ini lagi-lagi memang arahannya langsung dari Danantara ya gitu kepada Himbara untuk plafonnya sekian. Dan ini karena tadi bentuknya pinjaman, bebannya otomatis digendong oleh Himbara gitu ya, bukan dari negara atau APBN. Jadi ini duitnya bank memang disiapkan khusus untuk ke Agrinas. Betul. Ini terkait dengan Inpres yang tadi karena kan Agrinas ditunjuk atau ditugaskan untuk membangun fisik Koperasi Desa Merah Putih ya, menyediakan gudang dan segala macam kelengkapannya. Nah, itu bisa menggunakan kredit dari plafon 60 triliun itu. Ya, kalau yang 200 triliun, 16 triliun dan 240 triliun itu buat modal kerja. Betul, untuk aktivitas usaha ya yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Bukan ke Agrinas berarti ya. Betul, yang ini kita bicara soal Agrinas yang 60 triliun. Dan ini ditargetkan setidaknya bisa menjangkau pembangunan untuk 20.000 koperasi. Ini pede banget ya mau mencalurkan banyak. Proyeknya kayak gimana sih? Kayaknya gue udah ngobrol-ngobrol nih. Iya, kemarin gue udah teleponan ya sama Direktur Utama Agrinas. Akrab tuh. Ya, baru kenal sebetulnya, tapi udah lumayan panjang lah ngobrolnya. Ya, gue nanya kan. Semakin kenal semakin panjang itu. Gak apa-apa, kita bisa dapat informasi. Tapi
Ya ini proyeknya cukup ambisius ya, karena dalam 4 bulan itu ditargetkan selesai semua pembangunan fisik yang mencakup. Jadi nggak cuman fisik tuh nggak cuman satu toko gitu atau gudang saja, tapi ada 3 jenis bangunan, yaitu gudang, apotek, dan toko. Klinik itu barang apotek ya kok? Barang dengan apotek. Jadi gudang itu nanti untuk menyimpan pupuk, apotek itu dengan klinik menyatu. Cuman memang di situ tidak akan ada dokter praktek yang reguler lah. Maksudnya hanya jadwal tertentu gitu ya. Yeah. Karena mungkin tenaga dokter juga terbatas. Nah, yang satu lagi adalah gerai toko modern seperti kalau kita tahu Indomaret, Alfamart gitu ya. Minimarket lah ya. Minimarket gitu. Nah, nanti 3 ini tuh jadi spesifikasi standar yang dibangun oleh Agrinas. Nah, uniknya Agrinas ini melibatkan anggota TNI nih dari mulai level desa, Babinsa gitu ya, sampai ke level kota, kecamatan untuk mengawasi proses pembangunan, untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu karena tadi dikejar target 4 bulan kan. Nah, ini kata Direktur Utama Agrinas, Joao, anggaran per lokasi itu 3 miliar. Nah, selain untuk bangun gedung, nanti koperasi itu juga dapat tentu untuk ngisi bangunannya, ada furnitur, kelengkapan-kelengkapan buat di toko, di apotek gitu. Termasuk mobil angkutnya ya? Mobil angkut pun banyak ternyata. Ada motor roda 3, ada truk, ada pick up. Pokoknya terima jadilah gitu. Nah, ini memang Joao juga bilang kalau dia pembangunannya akan melibatkan warga desa sehingga akan membuka lapangan pekerjaan. Sebenarnya persis banget dengan klaim-klaim MBG. Sebentar, kalau Joao berarti ini sebenarnya Agrinas pangan ya kan, ada 3 Agrinas kan? Betul. Ada yang ngurusin sawit, ada yang ngurusin ikan, ada yang pangan ya. Ya, ini berarti Agrinas pangan. Mau ngomong nggak? Kenapa Agrinas pangan yang gini? Nah, kemarin juga gue tanya kan, kenapa Pak Agrinas pangan yang ditunjuk gitu? Bukannya perusahaan Bapak ngurusinnya pangan gitu kan tugasnya gitu. Karena pangan juga termasuk salah satu program prioritas Pak Prabowo gitu ya. Kalau Joao bilang kemarin ya karena mereka dulunya juga BUMN konstruksi. Ya karya juga tuh kan, Yodia Karya. Jadi punya pengalaman, latar belakang gitu ya. Meskipun memang kalau tadi gue baru baca juga impresnya Kementerian PU tetap terlibat. Jadi nanti Agrinas akan menyampaikan spesifikasi bangunan, gerai segala macam ke Kementerian PU untuk dinilai lah kelayakannya. Ya, cukup visioner juga waktu bikin Agrinas ya, udah diubah namanya segala macam. Ininya spesialisasi bisnisnya masih disangkutin tuh yang amat-amat ya. Berarti ini semuanya tanpa proses tender ya? Enggak. Betul. Jadi semua Agrinas tadi ya pokoknya duit dari bank masuk ke Agrinas dan Agrinas yang akan melakukan pengadaan untuk semuanya gitu. Meskipun kemarin sih Joao bilang lagi nyari mitra-mitra yang untuk pengadaan vendor-vendornya lah. Subkon gitu ya berarti ya. Apa Agrinas sendiri kan, kalau biasanya kayak BUMN Karya dia mengerjakan sendiri gitu gak? Nah, kalau Agrinas ini apa nyuruh TNI apa gimana nih? Sebetulnya kalau menurut Joao sih dia akan melibatkan tadi ya warga, terus kontraktor desa yang ada di sekitar gitu. Jadi materialnya juga akan beli dari toko-toko yang ada di kecamatan atau desanya gitu. Jadi supaya ekonomi lokal bangkit lah katanya. Tapi pengerjaan sih sepertinya masih akan melalui subkon gitu. Ya kalau bayangannya mah pengen kayak MBG lagi gitu ya. Betul. Ide-idenya mah. Betul. Tapi gimana hasilnya kan. Bahkan kemarin Joao juga bilang nanti akan ada dashboard seperti MBG, jadi bisa terpantau tuh progresnya seperti apa. Lumayan nggak ya buat Agrinas, karena kan diantara dibandingkan dengan Agrinas Palma yang udah ada pekerjaan gitu ya mengurus kebun sawit, kayaknya Agrinas Pangan ini masih belum ada proyek ya. Dan ini tuh gerubuk-gerubuk, ini juga kita bisa lihat di rapat-rapat yang banyak terjadi nih belakangan sepekan ini aja nih, dari awal pekan ini itu juga cukup banyak nih intens rapat yang dilakukan antara kementerian lembaga yang terkait nih untuk bisa cepat-cepat merealisasikan Inpres itu ga. Nah ini Ilona nih hadir nih di beberapa rapat ya Il. Itu ada rapat apa aja Il? Pernah ada rapat selama 2 pekan ini ya, rapat di Kemenko Pangan, terus di Danantara juga ada. Terakhir Dirjen Perbendaharaan tuh bilang mereka lagi menyiapkan penyesuaian peraturan Menteri Keuangan gitu. Ini apa nih penyesuaian PMK-nya terkait dengan? Untuk bahas Inpres itu udah ada beberapa kali rapat selama 2 pekan belakangan. Itu ada di Kemenko Pangan, ada di Danantara juga. Terus kemarin Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan itu bilang kalau mereka lagi menyusun penyesuaian PMK.
soal skema pendanaan Untuk untuk keuangan koperasi, gitu ya. penyesuaian atau PMK-nya. Artinya ini berubah dari aturan yang sebelumnya yang udah dibikin di zaman Sri Mulyani kalau nggak salah ya. Iya, tapi kapan keluarnya revisi PMK-nya itu belum tahu ya. Targetnya belum dijelasin kapan, tapi secepatnya. Oke. Nah, ini juga kemarin ada statement Purbaya nih Il soal surat jaminan dana desa. Nah, itu apa sih? Jadi Purbaya bilang kalau dia udah menandatangani surat yang menjamin pinjaman itu dengan dana desa. Kenapa harus dijamin dengan dana desa? Karena kan bank itu punya concern, jadi harus ada unsur kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya. Jadi dana desa ini bisa di auto debit untuk pembayarannya. Nah, kenapa pakai dana desa? Karena bank itu butuh jaminan juga atau butuh sesuatu yang menggaransi. Apalagi ini program baru, jadi banyak koperasi desa juga yang merupakan entitas baru. Jadi butuh jaminan dari dana desa. Memang kemarin gue ngobrol sama Menkop ya. Itu Ini lo akrab juga sama Menko? Enggak ketemu di jalan. Ya, Siap. Pak, saya mau nanya gitu. Gimana kata Menko? Nah, Menkop ini bilang kalau yang baru itu memang targetnya banyak, 80.000. Nah, gue nanya, ada nggak sih yang udah jalan gitu ya? Dia bilang udah ada yang sukses di Boyolali gitu. Berapa biji sih sebenarnya kalau dari total yang menurut Bapak sudah sukses, dan ini perubahan dari yang lama gitu ada berapa? Hanya beberapa aja gitu ya. Jadi yang memang entitas yang merupakan koperasi yang sudah existing itu ya nggak cukup banyak gitu ya. Nah itu yang soal di Boyolali, gue kemarin nugasin juga ya kontributor kita di Solo untuk sebenarnya dia datang waktu yang Menkop datang ke sana ya, Menteri Koperasi peresmian segala macam. Cuman karena waktu itu acaranya padat, nggak sempat nanya-nanya lah. Gue minta kontri buat datang lagi ke sana buat ngecek sebetulnya ini koperasi baru atau rebranding gitu, karena klaimnya kan tadi ya hanya dalam 10 hari omsetnya sudah 200 juta katanya. Luar biasa memang. Tapi mungkin detail laporan dari Boyolali tunggu aja di tulisan kita di majalah Tempo. Nah, tapi wajar kan, lu kan ngikutin nih perbankan nih kok. Wajar ya kalau misalnya bank ini berhati-hati dalam menyalurkan ke koperasi, karena memang kredit macet dari koperasi itu jauh lebih tinggi daripada usaha yang lain nggak sih? Nah iya nih Mang gitu, jadi memang sektor koperasi ini tuh cenderung kurang favorable ya, karena tadi tingkat NPL-nya juga ternyata cukup tinggi gitu. Nah ini juga yang menjadi concern ya ketika Bank Himbara mendapatkan penugasan untuk koperasi Desa Merah Putih gitu. Nah ini lu kan yang punya datanya, gimana nih soal kinerja terkini Bank Himbara nih setahun belakangan lah? Nah, jadi kalau sekarang itu kan bank ini seperti menjadi garda terdepan lah dalam program-program pemerintah ya. Jika sebelumnya BUMN, kalau di zamannya Jokowi itu BUMN teknis ya, yang banyak menjadi garda terdepan. Sebut gitu saja ya. BUMN Karya. Sebut saja BUMN Karya misalnya gitu ya. Terus juga KAI ya dengan yang ngebangun kereta cepat gitu kan. Nah kalau sekarang di zamannya Prabowo itu sekarang zamannya perbankan. Gitu ya. Jadi jasa keuangan yang kerja jasa keras. keuangan yang kerja keras. Jadi ini dari awal Prabowo menjabat ini serba bang salurkan ke sana, bang salurkan ke sini. Nah misalnya 3 juta rumah itu minta disalurkan dari bank juga. Danai 3 juta rumah. Udah gitu MBG gitu ya, yayasan pada nggak punya modal buat bikin dapur, danai dapur gitu ya. Dan terakhir ini yang Koperasi Desa Merah Putih juga ya didanai nih. Bahkan sampai ada skema-skema baru. Nah, padahal kalau kita lihat nih catatan gue ya, gue lihat contekan juga nih karena kalau angka-angka gue takut salah gitu ya. Nah, kinerja bank itu di tahun ini itu meskipun masih mencetak laba, tapi labanya itu turun. Ini majority nih dari 3 bank Himbara dengan kapitalisasi yang besar gitu ya, Mandiri, BRI dan BNI ini di semester 1 tahun ini itu semuanya turun nih labanya nih. Mandiri minus 8,26% ya dibandingkan tahun lalu. Terus BRI minus 11,24% dibandingkan tahun lalu. BNI 5,55% minusnya dibandingkan tahun lalu. Cuman BTN yang tumbuh labanya nih, jadi 13,61% di semester 1. Artinya kondisi
perbankan juga nggak yang lagi bagus-bagus amat sebenarnya sekarang gitu ya. Apalagi juga untuk menyalurkan kredit baru itu meskipun sudah di deal gitu ya sama yang mau minjem, itu juga yang mau minjem ini belum semuanya ngambil sebenarnya kredit-kredit itu gitu ya. Jadi sudah disetujui kreditnya tapi belum langsung dicairkan gitu ya? Nggak langsung tersalurkan, yang kita sebut bahasa Sundanya mah undisbursed loan. Gitu ya. Jadi sudah disetujui tapi belum disalurkan. Makanya waktu pas Purbaya ini menempatkan 200 triliun banyak yang bertanya-tanya, ngapain lu nempatin lagi gitu ya. Karena yang udah disetujui aja kredit itu masih belum tersalurkan nih gitu kan. Ada info nggak sih dari bank-bank yang 200 triliun itu udah berapa penyalurannya? Jadi seminggu ini memang banyak acara bank ya soal kinerja kuartal ketiga, dan kita hampir setiap acara itu pasti menanyakan hal yang sama gitu ya. Terutama yang 3 bank besar BUMN ya, Mandiri, BRI dan BNI ini kan rata-rata dapat 55 triliun ya. Terus juga ada BTN dan juga BSI, semua kita tanya berapa yang udah kalian salurkan gitu ya. Mayoritas tuh menjawab ya udah cukup tinggi lah. Di Mandiri itu dia jawab udah 74% gitu ya. Terus BRI dan BNI ya beda-beda 10%-an lah dari Mandiri gitu ya. BSI tadi gue dapat info dari teman kita yang ikut acara di BSI, itu katanya udah semua katanya, udah full gitu, habis. Karena memang kalau BSI plafonnya nggak sebesar BNI, Mandiri dan BRI ya. 55 triliun itu ya. Betul. Tapi itu kan yang penyaluran tersebut nggak semuanya untuk Koperasi Merah Putih tadi ya. Bahkan mayoritas memang bukan ke sana. Nah, ini juga sebenarnya diakui oleh Purbaya ya. Jadi kemarin ada kawan kita ya, Nandito juga ikut press conference setelah sholat Jumat itu di Kementerian Keuangan. Itu dia juga nanyain gitu ya, Pak, ini gimana realisasinya ya? Memang Purbaya waktu itu bilang bahwa ya mayoritas sudah terserap kok gitu ya. Bahkan ada yang mau minta lagi nih katanya gitu kan. Siapa yang mau minta lagi? Nah itu kita juga konfirmasi ke bank-bank, ada yang minta lagi nggak? Belum ada yang bilang mau minta lagi sih gitu ya. Cuman pas ditanya sektornya mana ya dia juga nggak memperinci berapa banyak kemana, tapi dia hanya nyebut sebagian besar itu ke misalnya ke hilirisasi gitu ya, ke korporasi gitu. Ada juga yang disebut ke UMKM juga. Berapa yang ke koperasi ya nggak disebut berapa banyaknya gitu ya. Ini secara langsung juga berarti sejalan ya sama yang tadi di awal dibilang kalau memang yang 200T ini menjadi tantangan buat bank untuk disalurkan langsung ke Koperasi Desa Merah Putih gitu ya. Karena tadi tuh ada concern kalau koperasi-koperasinya baru, belum punya track record segala macam, makanya muncul yang impress untuk ke Agrinas itu ga. Boy, dengan banyaknya penugasan ini kondisi Himbara di pasar saham kayak gimana sih? Nah, ini juga ada satu catatan menarik ya gitu setelah kita amatin gitu ya. Harga saham Himbara itu memang cukup naik turun sih dan lebih keturun ya di setahun belakangan ya, khususnya di era Danantara dan juga pemerintahan Prabowo gitu. Jadi memang kalau kita lihat datanya ya, sejak 30 September 2024 sampai 24 Oktober 2025 total penurunan nilai kapitalisasi pasar saham untuk Himbara itu mencapai 423,8 triliun. Ini besar ya karena hampir 30% itu untuk BRI, Mandiri, BNI, BTN. Jadi ini menggambarkan kalau harga saham value-nya itu makin lama memang makin turun gitu yang dipegang oleh pemegang sahamnya Himbara. Dan ini kita juga ngobrol sama analis gitu ya, apa sinyal-sinyalnya gitu, bagaimana memang banyak sih sentimen yang mempengaruhi soal harga saham gitu. Memang selain ada penugasan-penugasan gitu ya yang juga menjadi concern investor, karena kan lagi-lagi nih program-program baru, resikonya juga bisa sistemik gitu ya. Kemudian ada concern juga tentang industri perbankan keseluruhan lah yang memang pertumbuhan kreditnya dari sektor realnya juga demand-nya juga ternyata kurang. Tadi kan Mamang udah sebut undisbursed loan-nya aja tinggi ya, yang belum dicairkan walaupun sudah disetujui kreditnya semacam itu. Nah, tapi juga memang
belakangan juga ada rencana untuk buyback ya dari sejumlah himbara gitu ya, buyback saham-sahamnya. Sebenarnya ini buyback udah disetujuin dari sebelum-sebelumnya sih, cuma memang baru akan mau direalisasikan gitu ya. Nah ini juga menurut analis ya bisa menjadi sinyal gitu ya bahwa himbara ini ingin menegaskan bahwa investor supaya tetap percaya gitu ya sama himbara di tengah banyaknya penugasan gitu, dan supaya meyakinkan bahwa nilai saham yang sekarang itu ya under value lah gitu. Jadi ini bisa jadi prospek yang harusnya baik gitu ke depannya. Kalau lihat sentimen-sentimennya itu memang turun itu setelah diumumkan, setiap ada pengumuman program-program baru nggak sih Bu? Misalnya yang pertama itu yang hapus tagih langsung turun. Betul, jadi kan karena kalau pasar saham itu sangat-sangat ini ya reaktif ya, jadi memang langsung terlihat tuh ketika ada penugasan ke himbara gitu ya, misalnya itu betulnya hapus tagih atau kemudian ada keluar soal hal-hal yang seperti tadi membiayai Kopdes, itu tuh langsung cepat refleksi ke pasar saham gitu, karena kan ini tadi ya kapitalisasi mereka kan ini termasuk yang besar ya di pasar, dan ini juga secara nggak langsung juga menjadi jawaban juga gitu ketika kita lihat nih IHSG sekarang itu lebih banyak digerakkan oleh saham-saham second tier ya dibandingkan saham-saham blue chip kayak si himbara ini gitu. Nah sebenarnya ini nyambung dengan sikap Tempo kita untuk edisi kali ini ya. Jadi redaksi Tempo melihat proyek penugasan pemerintah ini implikasinya bakal panjang nih. Sama seperti yang disampaikan Goida tadi, bahwa kalau nanti dalam implementasinya ada masalah dan bank terganggu, ini dampaknya bisa sangat luas. Dan sebetulnya dengan apa yang terjadi di harga saham di pasar saham saat ini terhadap bank-bank himbara, itu menunjukkan bahwa sebetulnya pasar tidak nyaman dengan intervensi-intervensi pemerintah gitu ya, penugasan-penugasan yang mungkin sifatnya memaksa gitu. Kalau tadi Cesar bilangnya garda terdepan, mungkin di sisi lain ada yang melihat bank-bank ini sekarang menjadi sapi perah nih buat program-program pemerintah gitu. Nah, selain untuk bank, dampaknya juga akan terasa di sektor real. Ya, tentu kita tahu ya bahwa pasar swalayan tidak hanya yang sudah besar ya punya nama gitu, tapi yang skala UMKM juga udah banyak kan sebetulnya di desa-desa, di kecamatan gitu. Nah, ketika muncul gerai-gerai dari koperasi desa ini, mereka akan bersaing nih. Nah, kalau misalnya tidak bisa bersaing, bisa jadi malah yang existing atau dari usaha kecil ini akan mati, sehingga istilahnya program ini hanya akan menghadirkan zero sum game, tidak akan menjadi mengkanibal pasar yang sudah ada gitu. Jadi ada dua risiko yang perlu dicermati lah, selain tadi ya terhadap bank, sistemik, tapi juga kondisi real secara umum di masyarakat. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.